Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man walah. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai kedua mempelai, yaitu saudara Aryo Widya Wicatmoko bin Supartono, ya, bin Supartono, dan juga ukhti Asiyah Nur Hasanah Nurjannah, ya, masya Allah, masih salah juga saya, ya, ya, Asiyah Nurjannah binti Muhammad Sofyan, Bapak Muhammad Sofyan, dan juga sahibul hajah Bapak Muhammad Sofyan beserta keluarga besar semuanya, serta Bapak Ibu dan para alim ulama yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini pada acara walimatul ursh kedua mempelai kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di pagi yang berbahagia ini, melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya di pagi yang berbahagia ini, atas kehadiran kita semuanya pada acara walimatul ursh saudara Aryo dan saudari Asiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada saudara dan saudariku yang berbahagia, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sadaqallah wa sadaqar Rasulul Karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang saya bacakan di atas tadi dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya umat manusia. Wahai sekalian umat manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, takutlah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian, min nafsin wahidah, dari badan yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan darinya pasangannya. Ayat ini memang menunjukkan kepada Nabi kita Adam, nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam, dan juga kepada istrinya Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang sangat banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan kepada kita, takutlah kamu kepada Tuhanmu, takutlah kamu sekalian kepada Tuhanmu dengan saling meminta. Dengan engkau saling meminta menggunakan ketakwaan itu ketika engkau berinteraksi dengan pasanganmu, saling meminta. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka dengan demikian sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan mengawasimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa man istata'a minkumul ba'ah
barang siapa yang ada kemampuan di antara kamu sekalian, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, falyatazawwaj, hendaknya lah dia menikah. Alhamdulillah, luar biasa nih Akh Aryo membuktikan keberaniannya ya, membuktikan keberaniannya, kesanggupannya untuk melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang dibacakan oleh penghulu kita tadi, dan ini adalah menjadi ayat yang paling utama ketika seorang itu hendak melakukan akad nikah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan dari ayat-ayatnya dan dari tanda-tanda kebesarannya, ketahui saudaraku Aryo dan saudariku Asiyah Nur Jannah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sekalian, baik yang baru nikah ini maupun yang sudah nikah lamanya, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan dari ayat-ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kamu. Artinya pasangan kita itu ayat Allah ya, ayat Allah. Ayat Allah itu bukan hanya dengan membaca surah An-Nas, membaca Al-Kursi, membaca surah Al-Ikhlas dan sebagainya, tapi ada ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membarengi kehidupan kita. Inilah dia pasangan kita, inilah dia pasangan kita. Saudara Pak Aryo, sekarang ini engkau telah menunjukkan keberanianmu kepada istrimu untuk menikahi dengan secara gagah, melamarnya kepada Bapak Muhammad Sofyan untuk dijadikan istri selama-lamanya. Am khalaqalakum, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kamu sekalian, min anfusikum, yaitu dari dirimu sendiri. Yang kita kenal selama ini adalah tulang rusuk ya. Kadang-kadang orang menanyakan begini, satu ada permasalahan dalam rumah tangganya. Ada dia, saya pernah mendengar di Pekanbaru dahulu, karena saya itu dari Sumatera. Dia saking semangatnya, dia datang kepada seorang ustaz. Ustaz, ini gimana kehidupan saya ustaz? Kenapa itu kata ustaznya? Ini tulang rusukku sedang masalah. Masalah apa tulang rusukmu? Haruskah diluruskan atau harus bagaimana kan? Bukan gitu Pak Ustaz, tapi istriku sedang masalah. Itu dia, saya sudah baca tadi kalau ada masalahmu seperti itu ya. Ternyata Pak Ustaznya sudah tahu dari rengutan wajahnya, rengutan apanya, keningnya, tahu kalau ini orang lagi ada masalah dengan istrinya ya kan, dia tahu. Dan si cowok, si laki yang datang kepada seorang ustaz, dia adalah seorang gentleman dan dia berprestasi bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan keluarganya. Nah sekarang ini kan enggak, banyak orang yang mengambil solusi saat ini ketika bermasalah keluarganya, apalagi bagi mereka yang baru-baru menikah ya, yang baru-baru menikah, karena tidak tahu tadi bagaimana gelombang laut itu akan semakin dahsyat, yang dia melewati karang, melewati angin yang dahsyat luar biasa, dan dia tidak sanggup untuk dapat mengendalikan kapal yang sedang dibawanya tersebut. Akhirnya karam tuh kadang-kadang. Nah, solusi dalam agama kita itu bertanya kepada ahlinya bagaimana untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum azwaja, untuk dipasangkan kepada kamu sekalian. Tujuannya apa? Ini tujuannya apa Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk kamu bisa bertempat bersenang-senang dengan dia, untuk sakinah, tenang dengan dia. Jadi memang kalau kita sudah punya istri itu
Kadang-kadang udah nanti berlanjut melewati sampai setahun-tahun umpamanya. Ini pertama ini akhirnya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wah, lagi saya kisahnya tuh, ya kan? Sedikit aja kesentuh itu terantuk kakinya. Aduh sayang, kenapa kakimu seperti itu? Wah, nantilah setahun ya kan? Bisa tanya sama bapak yang udah pengalamannya, ya? Bisa tanya sama bapak yang udah jauh lebih pengalaman, gimana sih hiruk-pikuknya rumah tangga itu? Kadang-kadang sudah setahun, mulai itu. Ya tadi dari apa? Dari pantai, dari pinggir laut, angin sepet-sepet asik, masuk ke dalam das perempat, mulai main goyang, ya kan? Nah, kalau seorang nahkoda tidak pandai untuk dapat mengendalikan perahu yang sedang dibawanya ini, bisa kalah, saudara. Maka oleh dengan demikian, jadilah engkau seorang nahkoda yang tangguh, benar-benar memegang teguh sehingga takbir ketika engkau bacakan di hadapan ayah dan ibunya dan di hadapan para saksi semuanya. Begitu juga seorang istri, engkau menjadi seorang istri yang tangguh. Nama ukhti adalah Asia. Asia itu bisa kita kenal dengan istrinya siapa coba bapak? Fir'aun. Tapi dia seorang istri yang tangguh, terus menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan sekejap-kejapnya Fir'aun yang mampu untuk dapat bisa membawakan Musa berdakwah di dalam kerajaannya Fir'aun. Nah, begitu juga umpamanya seperti Asia, ketika nanti suaminya dalam keadaan yang namanya laki, ya ada kadang ini yang kehidupan ini kan bagikan roda pelana, ya kan, ada naik turun, yang namanya manusia juga ada salah, ada khilafnya, ini kadang manusia innal insana makanul khata, karena manusia itu sesungguhnya tempatnya salah dan khilaf, wanisyan, dan juga dia adalah lupa. Ya, jangan mentang-mentang nanti umpamanya Asia, ya kan, pergi nanti Aryo pergi apa padahal lagi ada ini urusan kerjaan, ya kan, ya, atau lagi ada sama orang tuanya, ya kan, kalau bahasa Medannya, ya kan, saya orang Medan, dia tuh merepet itu mulutnya, ya. Bapak apa dari mana ini? Temen aja. Oh, jangan seperti itu, tapi hadirkan husnuzon. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami istri litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika sudah dijadikan untuk kita bertempat bertinggal diam tenang dengan dia, sakinah, apa yang harus kita hadirkan, saudaraku? Mawaddah, cinta, ya kan? Ketika dulu Aryo mengenal Asia, Masya Allah, dipuji dan dipuji di mana-mana, ya kan? Wahai engkau sayangku, mau siang malam untuk teringat, ya kan? Kapan lagi akan bertemu, ya kan? Seperti gitu umpamanya, ya kan? Kapan yang menikah, ya? Ini udah pandemi ini, ya kan? Jangan sedih walaupun pandemi seperti gini, nggak banyak orang yang datang, kan? Biasanya kalau orang menikah itu banyak rombongan, ya? Banyak rombongan, ya? Ada yang berombongan laki, ada rombongan perempuan, itu bertemu dalam satu tempat, Masya Allah, luar biasa banget. Apalagi urusan yang orang ini Betawi, ya. Waduh, ada silat-silatnya tuh. Saya udah berapa kali ikut tuh nikahnya Betawi, ya kan? Juga berbeda dengan di saya Sumatera. Nah, jangan sedih dan berbangga hati. Yang terpenting sudah nikah, ya. Nah, saudaraku, cinta, mawaddah, temannya warahmah, kasih sayang. Ada suatu kisah, seseorang anak membacakan sebuah ayat kepada ibunya. Anaknya kepada ibunya, ibu, aku baca tadi ayat itu ada tulisan mawaddah, cinta, yang kedua ar-rahmah, kasih sayang. Apa sih maksudnya, ibu? Dengan si ibu menjawab, karena pengetahuannya begitu, ya kan, mungkin kali cara ikut pengajian, ya, para ustadz dan seperti gitu. Dia menjawabnya, ya cinta, nah. Kasih sayang, Masya Allah. Coba kalau seandainya kita itu orang yang sudah suka dalam pengajian, suka membaca kitab para ulama umpamanya, cinta adalah sesuatu sanjungan yang ditinggi-tinggikan.
Ketika kita melihat dulu, Masya Allah cantiknya, tingginya, putihnya, Masya Allah, semuanya disanjung. Tapi ketika sudah menikah, Ar-Rahmah ini kadang-kadang sudah setahun kemudian udah menikah, mulai luntur. Ya namanya manusia, secantik-cantiknya manusia pasti ada luntur, ya kan? Ya, contohnya nih Pak Sofyan, ya kan, ganteng dulu ini. Kalau bersama sekarang ini dengan si ibu ya bilang cantik dan ganteng. Pak Sofyan ini teman saya ngajar, Pak. Ya, makanya saya kemudian dia mengundang saya nikah ini bangga banget saya, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga Pak Sofyan, ya, dan semoga Ananda Siyah, ya. Nah, yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti ada lunturnya, ada kurangnya. Maka dengan Ar-Rahmah, Mawaddah warahmah ini, si suami dan si istri, ketika suami dan istri dahulu menampakkan yang namanya mawaddah, cinta, kasih sayang, saling menyanjung, saling untuk menutup meninggikan segala-galanya. Ketika sudah ada kekurangan 2 tahun 3 tahun ke depan, maka dia Ar-Rahmah saling menutupi. Nah, saling menutupi kekurangan. Ada beberapa orang yang datang ke saya konsultasi, Ustaz, masalah keluargaku begini Ustaz. Masya Allah, saya urusati. Saya juga belum lama nikah nih, saya bilangnya, tapi udah minta saya nasihat seperti ini, datang rumah saya. Datang lagi, Ustaz, aku lagi masalah seperti ini, istriku begini. Emangnya kenapa? Masalahmu istrimu kenapa? Waduh Ustaz, nggak bisa diatur Ustaz. Ternyata besoknya datang istrinya ke saya. Itu kejadian, ini fakta. Datang istrinya, oh begini, macam-macam dikisahkan. Besoknya saya hadirkan. Oke, kalau gitu kamu besok datang ya, kamu sendiri aja yang bawa yang lain. Ternyata saya undang ke istrinya, ketemu berdua. Di situ makin cekcok, makin hadir, makin mereka mentahkan tentang unek-unek yang ada dalam kepala mereka. Intinya adalah cuma salah persepsi saja, tidak saling memahami saja, tidak saling menutupi kekurangan saja dari setiap makhluk yang ada di dalam pribadi masing-masing. Ini hanya dengan ego yang ditampakkan sehingga memicu satu permasalahan dan hingga menjadikan itu menuju pada perceraian. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika saudara Aryo sudah membacakan sirat nikah, ya, di hadapan keluarga dan kita semuanya, maka itu kata akhi, itu adalah janji yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti engkau pegang. Begitu juga ukhti Asiyah, maka peganglah janji tersebut. Insyaallah Allah Tabaraka wa taala akan memberkahi keluarga kalian. Ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tunkahul mar'ah, ya, tunkahul mar'ah lil arba'. Nikahi wanita itu karena 4 hal, ya kan? 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 liha, karena hartanya. It's okay, boleh, nggak apa-apa. Karena hartanya. Boleh nasabiha, karena keturunannya, nggak masalah. Boleh jamaliha, karena kecantikannya. Oke. Tapi keempat Rasulullah menyatakan, walidiniha fathal bidzatid din taribat yadak. Tapi pilihlah wahai engkau, umpamanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki putra dan putri yang masih singal, ya kan? Ingat, yang keempat ini paling diutamakan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan yang agamanya dahulu, agamanya bagus, maka sungguh itu akan bisa menghantarkan kamu, bisa akan membawakan kamu, bisa akan mengerem seluruh permasalahan unik-unik dalam kehidupanmu karena ada agama di dalam hatinya. Jadi kalau orang itu cepat cerai, apalagi ada itu langsung talak 3, ada itu tetangga saya panggil itu si cowok, Mas, kamu sudah 2 tahun, sudah 2 tahun setengah enggak di sini lagi. Ada apa masalahmu sama laki, sama perempuan, sama istrimu?
ini begini-begini Ustaz, cuma dia berbahasa daerah sama saya. Kalau bahasa saya itu bilang iko awak wah potang ke inyo pergi ko aja kan, jadi pakai bahasa Sumatera sana seperti itu. Si cewek, si istri berkisah juga sama saya, Pak Ustaz begini loh, Pak Ustaz begini begitu semuanya. Masya Allah. Kenapa sih kalian tidak saling memahami dan tidak saling untuk menutupi segala kekurangan kalian ini? Setidaknya kalian bertanya kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Siapa? Pengalaman pertama, ayah dan ibumu, kan pengalaman jauh itu, ya kan, sehingga engkau menjadi seorang anak yang bisa menikah. Tanya dong, mana sih Pak lika-liku kehidupan rumah tangga itu, apa saja yang harus kita lewati Pak? Iya, saya dulu ketika yang namanya orang, pasti kita ada masalah. Tapi jangan kita pernah malu bertanya kepada orang yang punya pengalaman yang jauh banyak makan garam dari kita. Ya gitu, seperti itu. Kita harus tanya agar solusi permasalahan itu akan terpecahkan. Nah, saudara firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadfar bidzatid din." Utamakan yang terbaik agamanya. Maka ini ketika kita utamakan terbaik agamanya, inilah yang masuk dalam kategori hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa ya ketika engkau menikahi seorang wanita yang salehah, ya, yang soleha, maka engkau telah melengkapi setengah iman. Man tazawwaja faqad istakmala al-iman. Falyattaqillah al-baqi. Barang siapa yang menikah, ya, maka sungguh dia telah menyempurnakan agamanya, menyempurnakan imannya. Ini harga dulu rajin sholat di masjid, rajin ini bersedekah, rajin untuk pengajian kemarin. Ketahui saudara, hari itu Anda masih separuh iman, setengah. Hari ini sudah lengkap ya, Masya Allah ya. Hari ini sudah lengkap pada akhir ya. Maka dengan demikian jaga dengan baik, ya, jaga dengan baik. Satu amarah dari Allah Taala itu menjadikan istri itu untuk dilengkapinya apa? Falyattaqillah al-baqi. Maka tinggal engkau melengkapinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melengkapinya? Tadi ada itu segala nikah. Apa kewajiban suami tadi kan sudah lengkap ya kan? Nah, ini kita lengkapi. Tapi kadang-kadang kita lupa Bapak Firman Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, istri kita, anak-anak kita itu menjadi wanita yang soleha. Apa itu? Karena kadang kita terlalu sibuk sana kemari untuk bekerja mencari nafkah, ya kan? Kadang lupa kita membimbing istri saya. Kenapa kita tidak suruh di pengajian menambah pengetahuan dia? Begitu juga anak-anak kita. Kadang-kadang kita ketika banyak masalah di luar sana, pekerjaan banyak dan lain sebagainya, karena kita kurang memahami isi keluarga kita. Padahal dia istri kita itu mengurus dari pagi sampai malam anak tuh. Coba aja kalau suami ada tuh. Nanti kalau hari umpamanya udah nikah punya anak kan, ditinggal masih ya, Bang, kamu dulu yang bermain Bang ya, aku mau pergi. Tapi istri jangan lama-lama perginya, ya kan? Jangan lama-lama perginya, bosanan. Tapi coba aja ditinggal dulu kan. Itu kita yang suami itu ya Bapak ya, suami itu buyut kepala kan, ngurus anak kecil, ngurus anak, buyut kepala. Tapi kalau istri enggak, santai baik tuh, ya santai baik. Nah, Bapak Firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh dengan demikian, nah, laksanakan beberapa hal ini di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah bahwa kita menikah itu karena Allah Taala. Kita temukan itu, bahwa kita menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita menikah itu Bapak Firman Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangan bagi kita. Maka ketika kita lihat sana kemari, ya kan, yang baru menikah ini umpamanya lihat nanti anak gadis yang cantik ya, wah ini matanya begini begitu semuanya kan, udah lulus aja dada, ya kan, namanya manusia terujian ya. Tapi semuanya pandanglah istri, sebut istri depan kita, sebut istri depan kita, insya Allah adalah istri tercinta ya. Jadikan yang tercantik di antara yang tercantiknya, dan jadi yang terbaik di antara yang terbaiknya. Doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dia menjadi wanita yang soleha.
menjadi wanita yang senantiasa membimbing anak-anakmu nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, salah satu tujuan dari para pernikahan saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Setelah engkau melaksanakan demikian, adalah ciptakanlah keluarga yang ini sakinah mawaddah warahmah. Apa itu? Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Ya. Ketika memiliki anak yang agamanya bagus, fa idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa bi thalathin. Kalau seandainya anak Anda itu meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, terputus semua amalnya kecuali 3. Ya. Yang pertama amal jariah, ilmu yang tafi'u bihi, ilmu bermanfaat, kemudian waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh. Ini kita berharapkan. Nah, kadang-kadang itu karena banyak sembunyi orang, lupa dia menjadikan anak yang soleh. Cuek aja teman, cuek aja dia itu tentang anak-anaknya bagaimana menjadikan anak yang soleh. Makanya nanti banyak kita orang di sana mati di jalanan, mati kena sahabat ini, macam-macam. Nah, kita bisa lihat di sekitar Jabodetabek ini kan, ya. Nah, sampai kalau saya lihat akhirnya masalah orang soleh, ya. Apalagi siang masalah orang yang soleh karena bimbingan dari ayahnya. Maka dengan demikian ciptakan anak yang soleh, ya, ciptakan yang soleh. Yang terakhir adalah mukaththirul ummah, memperbanyak anak keturunan. Loh Ustaz, kan di negara ini ada KB. Mau laksanakan sunnah Rasul enggak? Mau laksanakan kawan pada Allah enggak? Semuanya masalah urusan rezeki. Ya, kalau seandainya mereka miskin, kata Allah Subhanahu wa taala, yughnihumullah min fadlih, Allah akan mengkayakan mereka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibacakan oleh Pak Ustaz tadi kan, Pak penghulu tadi, apa itu? Tazawwajal wadud wal wulud fa inni mukatsiru bikum al umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku nanti bangga di hadapan seluruh umat ketika keturunan itu banyak. Masya Allah. Nah, ini kita jalanin, semangatin bapak-bapak, anak-anak kita untuk terus berjuang memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga dapat bermanfaat, ya. Bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan ini bagi kita semuanya, dan khusus bagi diri saya sendiri. Saya dari Al-Fakir ini, Abdul Aziz Ladian. Ya, kalau suara saya agak menggelegak ya, biasa saya orang Sumatera, saya dari Pulau Sumatera Utara. Ya, mohon dimaafkan ya, yang bermanfaat ya, dan semoga bapak sekalian semua yang bermanfaat bagi saya dan bapak ibu semuanya. Jadilah kita sebagai suami dan keluarga yang senantiasa memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya tutup dengan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semuanya bareng-bareng kita ya bapak-bapak, kita ucapkan doa kepada saudara kita, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda berdua dan mengumpulkan Anda dalam keadaan kebaikan di dalam ridho Allah tabaraka wa taala. Demikian saya alhamdulillah wa subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.